sudah di jam 8.30. Nah, ini sudah setengah perjalanan dari siaran pagi. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Buat yang baru aja gabung, selamat pagi, mudah-mudahan sehat. Jangan lupa cek juga Instagram Seranggawa FM, nonton live kita, siaran langsung kita. Hari ini masuk di segmen Pemkab Serang Menyapa. Ya, kita punya tema pemutakhiran pajak bumi dan bangunan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, nanti kita akan bergabung live dan juga pendaftaran wilayah 3 Bapenda Kabupaten Serang, Bapak Asep Saipudin Eskom MSI. Selamat pagi buat teman-teman Bapenda. Wah, gercep nih, udah langsung tersambung. Mudah-mudahan koneksinya stabil. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasubit, Pak Asep Saipudin. Waalaikumsalam dengan Mbak Fitri ya. Gimana sehat Mbak? Betul, Alhamdulillah sehat. Salam kenal Pak Asep. Gimana kabarnya Ya, Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini udah standby nih kayaknya nih ya. Udah siap-siap untuk Iya, live di Seranggawa FM ya Pak. iya Pak. Wah, ini teman-teman di Bapenda semua kabar baik ya Pak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat semua Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau kita ngomongin soal Bapenda ini gak jauh-jauh nih pastinya untuk kesejahteraan masyarakat juga dalam bentuk Hmm, pelayanan ya. Kalau ngomongin soal tanggung jawab dan kewajiban nih sebagai Iya, warga yang baik taat pajak begitu ya Pak Kasubit ya. betul, betul. Nah, apalagi ini kan sudah sebetulnya kan belum berakhir ya era pandemi, namun sudah mulai bangkit ya. Jadi otomatis Iya, pajaknya pun juga sudah mulai harus kembali tertib gitu ya Pak. iya, iya. Nah, nah ini termasuk salah satunya kewenangan dari Kabupaten Serang dalam hal ini Bapenda. Ini salah satu jenis pajak yang juga kewenangan dari Kabupaten Serang itu di pajak bumi dan bangunan, begitu ya Pak? Betul, betul. Salah Nah, satunya ini itu. salah satunya dari 10 kalau nggak salah ya Pak. 10 apa 11 gitu 10 saya jenis lupa. pajak. Ya. 10 jenis pajak yang masuk kewenangan di Bapenda Kabupaten Serang. Nah, kita lebih Hmm. lebih ke spesifiknya ke pajak bumi dan bangunan ya untuk tema Hmm. kali ini. Hmm. Ini juga kan salah satu sumber PAD untuk Kabupaten Serang begitu ya Pak Asep. Iya, betul. Nah, sejauh ini apa saja sih Pak mungkin untuk yang harus, nah ini terkait dengan pemutakhiran ya untuk pajak Iya. bumi dan bangunan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh ya Pak kita undang Oh, yang lagi nonton yang mau ikut nanya juga terbuka boleh ya. Bang. Jadi bisa langsung ditulis di komentar. Nah, Iya. sebelum ke penanya nih, mungkin kita langsung masuk ke tema nih Pak Asep. Apa saja Iya. sih persyaratan mutasi yang harus dilampirkan? Nah, ini kalau ngomongin soal pemutakhiran pajak bumi dan bangunan. Mangga Pak Asep. Ya, sebetulnya dari proses mutasi itu kan ada 3 jenis ya. Ada mutasi penuh, artinya jika orang itu membeli tanah 1.000, dibelinya 1.000 itu namanya Mm-mm. mutasi penuh. Ada juga mutasi pemecahan apabila membeli tanahnya sebagian atau istilah kata orang Serangnya metel gitu ya. Jadi ada juga mutasi penggabungan. Jadi penggabungan itu di mana biasanya perusahaan membeli tanah dari warga terus SPPT-nya mau dijadiin satu gitu. Nah, Mm-mm, jadi untuk mm-mm. salah satu persyaratannya mungkin sama semuanya dari 3 mutasi itu. Spot Mm-mm. spot artinya surat lampiran buat tanah dan bangunannya. Terus kalau di tahun 2021 atau 2022 itu harus dilampirkan BPHTB-nya. Salah Mm-mm. satunya itu. Terus yang ketiganya fotokopi KTP pemilik yang Mm-mm. baru. Yang keempatnya yang terpenting ini Mbak ya. Jadi fotokopi Mm-mm. bukti kepemilikan. Kalau perusahaan Mm. bisa SPH, AJB, hibah, atau yang lainnya kayak sertifikat bisa Mbak. Nah, apabila pengalihan haknya dilakukan oleh selain PPAT camat, itu harus Mm-mm. dilampirkan surat pengantar dari kelurahan biar desa itu tahu bahwa tanah tersebut sudah dialihkan melalui notaris gitu, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang paling penting juga Mbak Fitri, jadi fotokopi bukti pelunasan PBB-nya dari awal keluar Mm-mm. SPPT sampai dengan tahun berjalan tahun ini. Yang ke terakhir nomor 7-nya dena objek pajaknya. Bila perlu, kalau Mm-mm. emang terbarunya udah ada bangunan, bisa dilampirkan fotonya begitu, Mbak. Biar nanti dimasukkan
bangunannya. Ya mungkin untuk persyaratan mutasi itu hampir semuanya sama begitu, Mbak. Itu. Iya, Cuman iya. kalau Dan ini harus harus. ya kalau untuk penggabungan mungkin SPP-nya yang banyak gitu, Mbak. Jadi nanti dijadiin satu, bisa juga eh, untuk menambah pendapatan Kabupaten Serang dalam bidang PBB ini, Mbak, itu bisa melakukan penilaian, khususnya di perusahaan yang tadinya belum ada bangunannya, bisa kita nilai dan jumlah pembayaran pajaknya akan bertambah dengan adanya bangunan tersebut, begitu Mbak. Oke. Ini juga salah satu sumber PAD ya untuk Kabupaten Serang Iya, ya dari betul. Iya. pajak bumi dan bangunan. Nah, itu tadi ya persyaratan mutasi yang memang harus dilampirkan dan ini semuanya Iya, harus sesuai data tadi ya, Pak betul, Kasubit ya. betul. Iya, iya, iya. Harus dilampirkan, betul. Nah, Hmm. kalau untuk jenis-jenisnya sendiri untuk mutasi tanah ada banyak nggak sih Pak Kasubit? Tadi udah disampaikan kalau mutasi itu kan cuma tiga ya, Mbak ya. Mutasi penuh, mutasi pemecahan, dan mutasi penggabungan. Nah, Hmm, di pelayanan itu bisa eh, banyak sih pelayanan yang biasanya ada untuk pembetulan juga, keberatan, keberatan pembayaran pajak bisa mengajukan untuk permohonan keringanan bisa. Ada juga untuk pengaktifan karena biasanya kalau 5 tahun berturut-turut tidak membayar pajak itu SPPT-nya. ya ini kayaknya ada kendala. Kita coba invite ulang. Tadi sempat terputus koneksinya. Saya sapa dulu ada Dani Ses. Mantap Pak Asep, ada Putra Banten juga ya sudah ikut nonton. Terima kasih. Kita coba undang lagi akun Bapenda Cup Serang, Bapenda Serang Cup ya untuk bisa ikut bergabung. Tadi sempat terputus terkait dengan apa saja sih beberapa jenis mutasi tanah. Nah, ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala koneksi jaringan lagi nih. Nah, tadi masih terus potong. Ada Gugun Ahmad Wiguna. Nah, ini oke, kita terima. Nanti kita masih tersambung dengan Kasubit Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 3, Bapenda Kapsera. Ada siapa lagi yang sudah ikut nonton? Ada Winia juga ya. Wina, ada Dian, ada Ara, ada Febri, ada Edit, ada Fahro, ada Dimas, ada Bubu Sastrawinata juga. Selamat pagi, ada Elvira Dehan. Inilah Harif, juga ada yang nonton dan Bapenda Kabupaten Serang. Nah, ini kalau ngomongin soal pendapatan ya, kemudian juga kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serang, nah ini kan juga sumber PAD ya, pendapatan asli daerah Kabupaten Serang juga kan memang dari pajak. Nah, sumber pajak ini macam-macam. Tadi disampaikan juga bahwa ada 10 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten Serang, dalam hal ini Bapenda. Salah satunya adalah pajak bumi dan juga bangunan. Nah, tadi sempat terkait dengan kali ini lebih spesifiknya terkait dengan mutasi tanah. Nah, tadi ada persyaratan-persyaratannya begitu ya. Apa saja sih yang memang menjadi persyaratan untuk mutasi yang harus dilampirkan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubit, oleh Pak Asep. Data-datanya harus lengkap. Kemudian juga ada 3 jenis ya untuk mutasi tanah tadi. Kemudian persyaratan lainnya juga. Nah, ini coba kita tunggu untuk tersambung lagi. Oke. Ada siapa nih yang sudah nonton? Namira Maulina juga, ada Hendra 2330, ada Nita, selamat pagi, sehat-sehat semuanya ya. Ada Margubilah, ada Hana Istar yang sudah nonton. Wah, yang nonton banyak, selamat pagi semuanya. Jangan lupa nanti kita akan save juga di IGTV-nya Serangga WFM. Yang mau tanya boleh tulis langsung di kolom komentar. Nanyanya soal apa nih? Soal pajak bumi dan bangunan. Terkait dengan pemutakhiran pajak bumi dan bangunan sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten Serang. Nah, tadi lebih spesifiknya ngomongnya soal mutasi tanah nih. Mungkin ada yang sertifikatnya ganti gitu ya kepemilikannya, kemudian juga lain-lain. Nah, ini untuk yang mau tanya-tanya boleh. Mau by phone disambungnya? Coba.
Sabar ya. Eh, ini Bapendanya juga kirim sih sebetulnya. Coba di ini aja dulu. Telepon boleh? Mm-mm. Mungkin lagi ada koneksi kendala ya di jaringan. Kita coba lanjut by phone ya, karena tadi sayang banget masih belum tuntas gitu pembahasannya terkait dengan mutasi. Nah, jadi syarat-syaratnya apa? Masih banyak nih pertanyaannya. Sanksi kalau misalkan tadi sudah disebutkan, kalau misalkan nggak dibayar 5 tahun tuh ada sanksinya loh. Jadi eh, wajib pajak nih, terutama juga harus apa namanya ya tertib begitu, apalagi terkait dengan pembayaran ya, karena kan hasil pajak itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk lain, pelayanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian juga apalagi ya masih banyak lagi. Jadi kan lagi dalam masa pemulihan nih pasca pandemi ya, walaupun belum berakhir tapi tetap masih dalam masa pemulihan recovery gitu. Kita coba tunggu lagi, terus gimana nih cara membuat SPPT perumahan yang masih dalam tahap kredit? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Banyak kan yang masih KPR misalnya. Kemudian tuh pembayaran pajaknya gimana nih? Nah, ini mungkin juga banyak apa namanya keluarga muda gitu ya. Atau misalnya yang sudah memiliki KPR, terus cara bayar SPPT perumahannya seperti apa ya? Tersambung? Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan invite ulang. Kayaknya ini harus di-close dulu. Nanti kita coba invite ulang akun Bapenda Kabupaten Serang. Pemirsa Serangga WFM, ini kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ada sesi 1, sekarang masuk di sesi kedua. Masih di sesi kita invite ulang Bapenda Serangkap untuk gabung lagi sama kita. Karena tadi masih satu sesi gitu ya. Karena masih terpotong ya tadi. Masih terkait dengan pemutakhiran data untuk pajak bumi dan bangunan ya, sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Serang. Nanti kita coba bergabung lagi dengan Kasubit Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kabupaten Serang, Pak Asep ya. Ada Pak Asep Saipudin, Eskom MSI, Kasubit Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 3 Bapenda Kabupaten Serang. Untuk yang mau tanya, boleh banget gabung terkait dengan pemutakhiran pajak bumi dan bangunan. Nah, ini tadi baru menjelaskan terkait dengan persyaratan mutasi yang harus dilampirkan. Kemudian ada berapa jenis sih untuk mutasi tanah? Kalau nggak salah tadi ada 3 jenis ya. Nah, ini. Satu lagi buat Nitya, Nita, ada Mr. Hans, ada Ruli, Ardin juga yang sudah nonton. Selamat pagi. Kita ngobrolin yang serius tapi santai. Nah, ini kan untuk masyarakat Kabupaten Serang juga ya, karena pembangunan di Kabupaten Serang juga tidak terlepas anggarannya itu dari PAD gitu. Nah, ini sudah tersambung lagi, gambarnya sudah muncul. Iya. Aduh, tadi sempat pas Bapak ya, kita lanjut. Tadi keputus tuh ya. Mungkin jaringannya Iya, kurang tadi keputus. bagus. Hmm. Iya, iya, maaf nih tadi terputus. Mudah-mudahan sekarang Iya. lancar jaya nih, jadi bisa Iya. tuntas begitu. Nah, tadi terpotong di beberapa jenis mutasi tanah ya Pak Kasubit ya. Ada Iya. 3 jenis tadi untuk mutasi tanah ya Pak Iya. Kasubit ya. Betul. Nah, ini yang membedakan begitu, dan ini adalah salah satu sumber PAD juga ya dari pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau untuk pengajuan OP dan SOP yang harus dilakukan apa sih Pak untuk OP baru? Seperti apa sih standar operasional prosedurnya? Ya, punten nih kalau untuk pengajuan OP baru tuh persyaratannya mungkin agak berbeda ya Mbak ya. Salah satunya harus dilampirkan DNA objek pajaknya. Yang kedua kita harus Mm-mm. survei juga ke lokasi Mbak. Dikhawatirkan Mm-mm. karena kalau nggak disurvei itu biasanya sudah ada SPPT-nya gitu Mbak. Mm-mm. Jadi makanya kita Mm-mm. dari pihak Bapenda harus melakukan survei ke lokasi. Yang kedua surat Mm-mm. pengantar dari desa yang Mm-mm. dilampirkan, yang dibuat di desa agar desa mengetahui bahwa warganya mengajukan OP baru. Mm-mm. Karena biasanya desa memiliki DHKP ya, Bu ya. DHKP itu biasanya ada rangkuman dari beberapa satu desa itu untuk nop-nopnya khawatir di situ udah ada. Jadi warga tidak usah melakukan pendaftaran objek baru lagi gitu Mbak.
Jadi intinya Hmm. kalau OP baru itu pengantar dari desa, kalau yang lainnya sama Mbak, SPOP sama LSPOP, fotokopi KTP, bukti kepemilikan, surat keterangan dari desa bahwa tidak terbit SPPT, sama dengan objek Hmm. pajak jika ada bangunannya dilampirkan IMB gitu. Tapi ditambahkan dengan kita melakukan survei, Mbak. Gitu. Khawatir apa yang difoto berbeda dengan yang dilampirkan gitu. Jadi kalau kita lihat Hmm. langsung ke sana, jadi kita mengetahui bahwa bangunannya permanen apa semi gitu. Jadi untuk Hmm. menentukan nilai pajak tersebut gitu, Mbak. Mungkin Menentukan itu nilai aja, pajak. Mbak. Oh, Untuk OP baru. iya. OP baru ya, jadi kan harus Iya, ditentukan juga nih nilai nilai jumlah pajaknya apa, seperti apa, begitu harus dilihat juga cross check iya, langsung ke lapangan begitu ya Pak Kasubin betul, ya, betul. harus Iya, dilihat langsung lokasinya begitu. Nah, iya, kalau betul. untuk cara membuat SPPT perumahan nih yang mungkin masih dalam tahap kredit ini kan mungkin masih banyak keluarga-keluarga baru atau misalnya yang baru mengambil KPR dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih Pak Kasubit persyaratan cara Ya, membuat SPPT perumahan? Mm-mm. ya, kalau dalam pelayanan di Bapendanya itu masuk dalam mutasi pemecahan ya, Mbak ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. setiap developer itu memiliki gabungan dari tanah perumahan tersebut. Nah, dengan warga yang ada di perumahan mau melakukan pemecahan SPT, jadi dipecah sesuai dengan alamat tersebut. Nah, persyaratannya mungkin sama, cuman bisa dilampirkan dengan surat perjanjian kontrak kredit Mm-mm. itu. Karena kalau misalkan jika sertifikat itu minta difotokopi ke BTN ya bisa juga, atau lebih Mm-mm. mudahnya surat perjanjian kontrak kerja di situ ada alamat rumahnya, jadi disesuaikan dengan luas tanah dan bangunannya gitu, Mbak. Jadi bisa Mm-mm. bisa bisa dilakukan juga untuk SPPT untuk perumahan gitu, Mbak. Bisa ya, Wow. jadi nanti tinggal Ah, minta. iya. Oke, oke, oke. Jadi bisa ya, jadi nggak ada alasan nih, aduh saya masih KPR nih, jadi masih belum bisa Iya. bayar ini Pajak PBB, padahal bisa ya pajaknya ya. bisa. Bisa. Tinggal ini aja dari pihak pengembang begitu. Nah, kalau misalkan sampai 5 tahun nih, kita nggak bayar PBB setelah berturut-turut, sanksi apa sih Pak Kasubit nih kalau kita nggak bayar-bayar selama itu gitu? Oh, kalau untuk 5 tahun berturut-turut nggak bayar pajak itu SPPT-nya nggak dikeluarin, Mbak. Jadi surat Tapi surat kebangetan tagihan, banget ya sampai lima iya, tahun. iya, surat tagihan pajaknya nggak dikeluarkan. Artinya kita nggak print gitu, Pak. Mm-mm. Cuman di database Mm-mm. kita masih tetap ada dengan persyaratan harus melakukan, dan itu diusahakan jangan diwakilkan gitu. Kalaupun diwakilkan Mm-mm. harus menggunakan surat kuasa bermaterai 10.000 karena itu Mm-mm. menyangkut Mm-mm. hak ya gitu, Mbak ya. Jadi melakukan pengaktifan, Mm-mm. sebelum melakukan pengaktifan melakukan pembayaran sampai jatuh tidak dibayarnya itu biasanya tahun 2017 apa 2019 dibayar dulu, kemudian setelah Mm-mm. diaktifkan dilakukan pembayaran lagi di tahun berjalan sampai tahun berjalan gitu, Mbak. Jadi Mm-mm. Mm-mm. namanya kalau kalau nggak bayar 5 tahun itu pajaknya non aktif gitu, Mbak. Jadi nggak dikeluarkan oleh Oh. kita, iya. Mm-mm. Dan di DHKP pun nggak dikeluarkan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu ya sanksinya kalau misalkan sampai Iya berturut-turut betul. 5 tahun gak bayar PBB. Tapi jangan Iya, sampai lah ya, Pak Subit ya, karena iya kan sanksinya benar. tadi ya. Jadi lebih, Mm-mm. ini kan setahun sekali gitu istilahnya. Jadi harus rutin dibayar pajaknya. Pak Subit Iya, mohon izinnya ada yang DM nih untuk iya. pertanyaan. Boleh saya baca ya dari Putra Boleh. Banten. Apa aja sih biaya yang dikenakan untuk pengurusan SPPT? Nah, biaya apa aja yang dikenakan untuk pengurusan SPPT nih dari Putra Banten? Kalau di Bapendanya sih gratis, Mbak ya. Cuman Mm-mm. dalam penempuhan persyaratan banyak yang ngadu sama kita juga ketika membuat riwayat tanah gitu kan. Ya ada Mm-mm. biaya administrasi untuk di desa mungkin, Mbak. Ya Mm-mm. saya nggak Mm-mm. bisa nyebutin desa mana. Ya artinya ya istilahnya ada bahasa uang administrasi di desa itu.
Mereka tuh sebetulnya Mm-mm. keberatan dengan biaya-biaya yang ada di desa. Kalau di kitanya di Bapenda khususnya itu gratis Gratis semuanya, ya. Mbak. Iya, nggak ada biaya apapun gitu. Itu, Mbak. Jadi cukup bayar pajaknya saja, kewajibannya saja Betul, ya iya, untuk pembayaran wajiban. pajaknya. Oke. Iya. Dan ini paling telat tuh berapa lama sih Pak setelah apa namanya data bayar pajak sekian tuh paling lambat setiap ini kan setiap tahun begitu ya Pak? Ya, ya. Tanggal 31 Oktober ini, Mbak. Kalau untuk Oh, oke. buku satu, buku 2, 3, kalau untuk buku 4, 5 itu artinya pajaknya yang besar kayak perusahaan itu Mhm. tanggal 31 Agustus, Mbak. Jadi berbeda Kemarin ya. gitu. Iya, Mhm. Baik, jadi untuk perorangan atau misalkan tadi pajaknya khusus hmm, untuk rumah begitu itu sampai 31 Oktober ya berarti Oktober. ya. Iya, iya, Tinggal 10 hari lagi berarti ya Pak Asep ya. iya, betul. Baik, terakhir mungkin Pak Asep sebagai penutup pesan Iya, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat nih khususnya di Kabupaten Serang terkait dengan pajak bumi dan bangunan apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak Kasudit. ya, buat warga khususnya Kabupaten Serang, usahakan bayar pajak sebelum akhir jatuh tempo karena dikhawatirkan akan masuk denda di tahun berikutnya. Dendanya tuh bukan sedikit gitu, Mbak. Jadi per bulannya Mm-mm. itu 2% sampai dengan 48%. Artinya hampir Mm. setengahnya gitu, Mbak. Ya, Ya, buat ya. warga Serang semoga pembayaran pajaknya semakin lancar, semakin maju lagi, Mbak. Agar Amin. pendapatan Amin. asli daerah bertambah dengan maksimal gitu, Mbak. Ini semua untuk Hmm. pembangunan di Kabupaten Serang. Itu aja mungkin, Mbak ya. Ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan masyarakat juga rezekinya lancar dan kewajiban membayar Amin. pajak ini salah satunya PBB juga bisa dituntaskan begitu ya. Sekali lagi ini untuk pembangunan Ya. Kabupaten Serang dari sumber Ya. PAD-nya. Atur Ya. nuhun, Pak Kasubit, Pak Asep, Ya, Saipudin sudah sama-sama. ikut bergabung di Ya, siaran pagi. makasih, Salam makasih, buat Mbak ya. Atur Ya. nuhun sama salam buat teman-teman di Assalamualaikum. Bapenda Kabupaten Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Bapenda Kabupaten Serang tadi sudah ada Kasubit Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 3 Bapenda Kabupaten Serang ya. Ada Agung Aprianto 9232 ketinggalan info. Enggak, nanti kita save ya. Bang Agung ya. Ini Bang Agung Tribun bukan? Oh, bukan. Ada Dian Herlina, selamat pagi, sehat-sehat ya. Nanti kita akan save untuk yang ketinggalan. Ada Imran Banten, ada Iip Miftah juga, ada Nikmatullah 45, ada Rahmawati, ada Masri, ada Devi, ada Rahma, ada Awai Mukhtar, ada Rizky, ada Asep Bronis, manis dong ya. Ada Putra Banten, ada Dian Herlina, ada Mas Habdi, ada Cakra, ada Ibnu, dan lain-lain. Banyak banget yang nonton hari ini. Kita akan save di IGTV-nya Seranggawa FM. Nanti kita akan lanjut lagi siaran sampai jam 10, masih ada 1 jam lagi.